phone singing low while I pop a bottle off of ya. Chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, never drop it low. Mama called me and she happy with the grow. Halo guys, salam menjelajah. Dalam video ini, saya bersama rekan-rekan saya akan mengunjungi sebuah tempat yang bersejarah di daerah Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten, yakni Museum Multatuli. Selamat menyaksikan. I was scared of dentists and the dark. I was scared of pretty girls and starting conversations. All my friends are turning green. Yeah, the magician's assistant in their dream. And they come unstuck. Lady, running down to the riptide, taken away to the dark side. I wanna be your left-hand man. I love you when you're singing that song. Halo guys, jadi kita lagi di Museum Multatuli. Jadi sini kita lagi sama edukator di Museum Multatuli dengan Bapak Ginandar. Oke. Di sini kita akan menanya-nanya sedikit pada beliau tentang pertanyaan-pertanyaan seputar tentang Museum Multatuli. Pertanyaan pertama, Pak, apa yang Bapak ketahui tentang Museum Multatuli ini? Boleh saya pegang? Boleh? Nah, sebentar. Jadi Museum Multatuli itu adalah museum yang pertama kali didirikan di Kabupaten Lebak. Nah, itu mengapa alasannya museum ini diberi nama Multatuli? Karena saat itu pernah terjadi peristiwa yang cukup menggegerkan dunia. Nama peristiwa tersebut satu periode dengan tanam paksa atau kultur stem cell. Nah, jadi tokoh yang menjadi peran penting dalam peristiwa tersebut bernama Edward Doesdecker, yang kemudian ia memberi nama samarannya atau beri nama penanya dengan sebutan Multatuli. Multa artinya banyak atau bagian dari kata multi, sementara tuli itu bentuk dari arti derita dalam bahasa Latin. Artinya Multatuli itu aku yang telah banyak menderita. Nah, begitu. Kenapa demikian harus diberi nama Multatuli dan kenapa harus di Rangkas Bitung? Begitu karena dalam buku Max Havelaar, buku yang dibuat oleh Multatuli tersebut, itu latar belakang kisah dan peristiwanya itu terjadi di Kabupaten Lebak, di distrik Parungkujang, Badur, dan juga di Rangkas Bitung. Nah, sementara setelah buku Max Havelaar itu cukup dikenal oleh banyak dunia, akhirnya Pemkab Lebak itu membuat sebuah museum yang diberi nama Multatuli. Nah, bangunan ini dulunya bukan bangunan rumah Multatuli ya, dan juga bukan bangunan baru. Ini bangunan kuno, bangunan lama yang termasuk dalam kategori cagar budaya. Ini adalah bangunan bekas kewedanaan, gitu loh. Nah, kemudian Museum Multatuli diresmikan tanggal 11 Februari tahun 2018 oleh Ibu Hajati Oktavia selaku dari Bupati Kabupaten Lebak. Kemudian juga didampingi oleh Pak Hilmar Farid, seorang Dirjen Kebudayaan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Terima kasih Pak atas informasi tentang Museum Multatuli ini. Selanjutnya boleh dijelaskan nggak apa aja sih yang ada di Museum Multatuli ini, koleksi-koleksinya? Ya. Kalau untuk jenis koleksinya ada etnologika, ada arkeologika dan juga botani ya. Nah, sementara kalau dirinci-rinci itu ada dari kategori botani itu ada rempah-rempah, kemudian ada juga kopi, ada lalu kemudian juga salah satu komoditas perkebunan saat itu. Lalu kemudian kalau rempah-rempah itu adalah lada, pala, cengkeh dan kayu manis yang saat itu Kesultanan Banten adalah bagian dari komoditas ekspor lada. Ya, jadi jauh sebelum lada ini menyebar ke seluruh Indonesia, Banten sudah pertama kali mengekspor atau mengirim lada ke luar negeri. Nah, kemudian sementara untuk arkeologika ada kapal Amsterdam yang pernah digunakan oleh seorang dari Belanda bernama Cornelis de Houtman yang pertama kali tiba di Banten tahun 1596. Kemudian juga ada buku Multatuli, nah itu Max Havelaar. Lalu kemudian sebelahnya juga ada tehel atau keramik penanda stratifikasi sosial, karena saat itu di abad-abad
18 dan juga 19. Jika memang ada rumah di Rangkas Bitung yang beralaskan tehel seperti itu bentuk segi 5, itu bisa dikategorikan bahwa rumah tersebut adalah rumah dari kalangan bangsawan. Gitu. Dan juga banyak-banyak lagi sebenarnya kalau untuk koleksi ya. Ada tombak, ada borgol kaki, ada tiang gantung, kemudian ada oridab atau uang Republik Indonesia daerah Banten. Kemudian juga ada surat multatuli kepada raja yang telah dibuat digitalnya. Ya. Apa lagi? Untuk pengunjungnya, apakah selalu ramai atau bagaimana? Nah, kalau apakah selalu ramai atau bagaimana? Jadi sejauh dari pengamatan saya, Museum Multatuli cukup ramai dikunjungi oleh banyak orang atau banyak wisatawan. Dimulai dari hari kerja sampai akhir pekan pun Museum Multatuli cukup banyak dikunjungi. Nah, untuk wisatawannya itu biasanya berasal dari luar kota Rangkas Bitung atau luar Kabupaten Lebak. Katakanlah Pandeglang, Serang, kemudian Jakarta, bahkan pernah sempat juga ada yang dari Bandung, dari Jogja dan sebagainya. Dan dari luar negeri itu biasanya dari Belgia, Belanda, Amerika, Inggris, Jepang, Korea, Cina itu pernah juga ke sini, tapi tidak di bulan-bulan ini, biasanya di bulan-bulan pertengahan tahun begitu. Harapan Bapak terkait Museum Multatuli ini apa Pak? Kira-kira? Harapannya cukup sederhana, nggak perlu terlalu ribet ya. Jadi harapan saya ya Museum Multatuli bisa dikenal oleh lebih banyak lagi orang-orang di seluruh dunia, agar mereka tahu bahwa Multatuli itu salah satu tokoh dunia yang mampu merubah atau menggeser nilai-nilai yang tidak manusiawi menjadi nilai-nilai yang mengusung tentang kemanusiaan. Jadi Multatuli ini aneh dan juga membingungkan. Dia orang Belanda, secara lahirnya dia orang Belanda, dia KTP-nya juga Belanda, tapi dia lebih lebih memilih untuk mengagungkan atau juga membela hak-hak rakyat daerah yang dijajahnya, katakanlah Hindia Belanda. Nah, jadi makanya saya bisa dikatakan bahwa Multatuli ini orang bingung, orang aneh gitu. Tapi anehnya itu bermanfaat ya. Dan juga harapan lainnya adalah agar Museum Multatuli ini bisa menjadi sarana edukasi, sarana rekreasi, dan juga bisa menjadi tempat di mana para siswa itu baik dari satuan pendidikan PAUD, TK, SD, SMP, SMA sampai sarjana atau bahkan pasca sarjana bisa belajar di Museum Multatuli gitu ya. Apa yang dilakukan petugas di sini untuk merawat koleksi-koleksi yang ada di sini nih Pak? Kalau untuk perawatan, jadi saya akan jelaskan sebentar ya. Petugas museum yang mengedukasi itu disebut edukator. Petugas museum yang mengkurasi atau memilih koleksi dan sebagainya disebutnya kurator. Sementara petugas museum yang menata koleksi dari A sampai Z itu namanya penata pamer. Nah, petugas museum yang memelihara, merawat itu namanya konservator. Sedangkan saya sebagai edukator, jadi saya akan jawab selama ini perawatan Museum Multatuli, perawatan koleksi museum itu saya bisa katakan saya nggak tahu. Saya nggak tahu ya karena itu bukan bagian dari tugas saya. Oke? Kenapa dinamakan Museum Multatuli? Kan udah dari awal. Udah kan tadi awal. Langsung udah. Habis itu Ada lagi? buka sama tiket Mas. Oh, Pertanyaan yang selanjutnya mengenai tentang harga masuk Museum Multatuli ini dan hari-hari apa aja bukanya. ya. Untuk retribusi dan juga jam operasional Museum Multatuli. Jadi retribusinya itu sesuai dengan peraturan pemerintah ya. Peraturan pemerintah tahun 2021. Nah, itu sudah ditetapkan jadi Museum Multatuli ini berbayar atau ada tiket. Nah, untuk besaran tiketnya kecil kok. Harganya masih ekonomis. Jadi untuk peserta didik itu Rp1.000 baik dari SD sampai perkuliahan. Nah, untuk untuk kalangan umum itu Rp2.000 dan untuk mancanegara Rp15.000. Kemudian jam operasionalnya dimulai dari hari Selasa sampai hari Minggu. Jangan datang hari Senin, kami libur. Karena kami Senin itu mengganti hari libur di
akhir pekan gitu ya. Nah, bukanya itu dari kalau hari kerja jam 8 sampai jam 4. Sementara untuk hari libur atau akhir pekan seperti sekarang nih, itu jam 9 sampai jam 4. Gitu. Sudah? Apa ada lagi yang dipertanyakan? Cukup? Cukup. Oke, berikut informasi yang kita dapat dari Pak Ginandar. Jadi guys, itu semua informasi tentang Museum Multatuli. Jangan lupa buat kesini untuk lihat-lihat koleksi-koleksinya. Terima kasih buat Bapak Ginandar karena sudah membagi informasi yang sangat-sangat banyak pada kita. Oke, dadah. Baiklah teman-teman, itu dia informasi-informasi mengenai Museum Multatuli. Menarik sekali bukan? Nah, tunggu apa lagi? Jangan bimbang, jangan ragu. Langsung saja nih, datang ke Museum Multatuli ya. Closest thing to Michelle Pfeiffer that you've ever seen. Oh, lady, running down